Jadi kata kitab di dalam bahasa Arab, khususnya dalam konteks Quran, kata kitab dalam Quran itu belum tentu harus berupa buku seperti ini, ya. Belum tentu harus berupa gulungan-gulungan. Kitab yang diturunkan kepada Bani Israel itu bisa artinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan yang diberikan kepada nabinya untuk Bani Israel. Itu bisa artinya kitab, tapi bisa juga wahyu yang dibukukan. Sedangkan kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ditulis setelah Nabi Isa AS diangkat, ya. Bahkan menjadi kitabnya itu setelah beratus-ratus tahun, akhir abad keempat, dan tidak ditulis oleh Nabi Isa AS dan Hawariun sendiri. Jadi ini bukan kitab Taurat dan bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Satu bukti di dalam Quran, ayat di Quran surat Al-A'raf ayat 127, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, apakah di sini ada namanya Muhammad? Ada lagi nanti di Quran surat Al-Asaf ayat 6, Nabi Isa AS diceritakan bahwa nanti akan ada Rasul yang datang bernama siapa? Ahmad. Apakah di sini ada kata Ahmad? Tidak ada. Apakah di Taurat sini ada kata Ahmad? Tidak ada juga. Ya, mungkin teman-teman sebagian saya juga tahu ada yang klaim bahwa Kidung Agung 516 itu adalah ada kata Muhammadin, gitu ya. Muhammadin yang dianggap itu nama daripada Nabi Muhammad. Tapi kata Muhammadin sendiri itu artinya yang terpuji, itu ada dipakai di dalam 12 ayat di seluruh Perjanjian Lama. Kalau semua kata Muhammadin itu diterjemahkan menjadi Muhammad, terjemahannya jadi nggak cocok, itu nggak masuk terjemahan, ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak menganggap itu sebagai nama Muhammad, karena saya juga tidak mau nama Nabi saya yang mulia ada di dalam kitab yang campur dengan kebatilan, gitu. Setuju? Setuju nggak? Sekarang kalau misalnya di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada nama Muhammad SAW, apakah Quran salah? Enggak juga. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang ini tidak ada nama Ahmad, apakah Quran salah? Tidak juga. Berarti yang harus kita pahami adalah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Itu maksudnya. Ya, ini sebagian dasar daripada ilmu kristologi kita, supaya ketika kita berkomunikasi, kita berinteraksi, bahkan ketika kita berdialog atau berdebat, jangan sampai kita menganggap kitabnya mereka adalah yang dimaksud oleh Quran. Karena Quran diturunkan, dia sebagai pembenar atau musodik kitab-kitab yang sudah diberikan kepada Bani Israel sebelumnya, tetapi Quran juga berfungsi sebagai al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi daripada apa? Kitab-kitab atau hukum-hukum yang sudah diturunkan sebelumnya yang disalahpahami dan dijadikan menjadi kitab seperti itu. Maksudnya apa? Ini kitab sudah ada kebenarannya, tapi bercampur dengan kebatilan. Nah, kebatilannya apa aja? Itu bahasa lain. Kontradiksi, plagiarisme, kesalahan ilmiah dan sebagainya itu ada di sini. Ya. Fungsi yang ketiga, Quran selain sebagai musodik dan al-muhaimin, juga sebagai mubayyin yang menjelaskan apa yang sudah disalahpahami, apa yang sudah ditulis dengan salah di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan di dalam Quran. Contoh misalnya Quran surat Al-Anisa ayat 157 yang mengkonfirmasi bahwa Nabi Isa AS tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan. Di sini diceritakan Yesus dibunuh, disiksa, dipukuli dan segala macam, disalib 3 hari, katanya Yesus. Tapi kalau Quran sudah bilang itu bukan Nabi Isa, sudah itu saja akidah kita. Jangan sampai kita nanti ketika berurusan dengan orang-orang yang bukan Islam, yang punya kitab ini, mencoba meyakinkan bahwa cerita di sini benar, gitu. Akhirnya kita bisa tergelincir. Nah, itu resikonya kalau kita tidak mempelajari Krislamologi, gitu ya. Ini basic. Mungkin Bang Suma bisa tambahin dulu, nanti kita gantian, ya. Ada yang mau tanyakan, silakan. Atau Bang Suma tambahin dulu, bagusnya. Ini karena gini, Bang Suma ini kan berdebat bisa dengan siapa saja ini di TikTok, ya kan, dari kalangan mana aja, dan juga orang Kristen itu juga alirannya banyak, gitu ya. Kristen secara umum terbagi menjadi 3, Trinitarian yang percaya Trinitas, Unitarian yang tidak menyembah Yesus, dan Oneness yang menganggap Bapa dan Yesus itu satu pribadi. Kalau Trinitas 3 pribadi tapi satu hakikat,
Kalau oneness ini satu pribadi. Nah, yang oneness ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Tetapi kalau Kristen yang Trinitarian, yang percaya Trinitas, ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah juga ayat 73. Nanti ada lagi Quran di surat yang sama Al-Maidah ayat 119, di mana nanti insya Allah ada dialog antara Allah SWT bertanya kepada Nabi SAW, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan selain ibumu menjadi sembahan? Menurut orang Kristen itu ayat Quran yang menafsirkan Trinitas dengan salah gitu. Karena di Kristen Trinitas kan Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus. Tapi kenapa di Al-Maidah 119 Allah, Nabi Isa dan Maryam gitu? Orang Kristen bilang, oh Quran nggak paham Trinitas. Padahal apa? Zaman dulu abad keempat ada Kristen yang menyembah Maria, Ibu Yesus. Golongannya disebut sebagai Polyrinianisme. Kalau kita nggak belajar, kita ditanya sama mereka, Quran kamu kenapa mengatakan Trinitasnya Allah, Isa dan Maryam? Kenapa bukan Bapa, Yesus dan Roh Kudus? Gitu. Nah, itu adalah terjawab di dalam ilmu Kristianologi. Kalau Zuma, silakan mau tambahkan. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau saya konsentrasinya itu justru pandangan-pandangan saudara-saudara Kristen terhadap Tuhan, terhadap Nabi Isa, terhadap penyaliban yang ada di kitab yang sudah ada yang dituliskan kemudian setelah abad keempat. Itu yang saya bantah. Kalau Kodondi terkait dengan sejarah-sejarah penulisan sekaligus dengan isi kandungannya, kalau saya berhadapan langsung dengan para pendebat Kristen itu, mereka sangat takut dengan kitab-kitab ini. Takut sekali. Apalagi kitab yang ini sangat ditakuti. Gak mau, lebih baik dia bertemu malaikat maut daripada bertemu kita. Makanya saya berani bayar kalau ada dari Kristen pendebat yang sering saya temui mau berhadapan dengan Kodondi secara offline. Itu sulit karena beliau memahami tentang kitab yang langsung. Kalau saya, yang mereka makan setiap hari itu yang saya jadikan sebagai senjata, sembari juga menyandarkan kepada Quran. Jadi Kodondi menghantam dari belakang, saya dari depan. Itu yang terjadi selama ini. Sehingga pergerakan mereka itu sulit, kecuali mereka yang di belakang layar. Sama seperti apa yang diterangkan Kodondi itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Qawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Inilah yang benar. Kebetulan tadi pagi juga saya berdebat dengan seorang pendebat Kristen membahas tentang materi ini. Bahwa Al-Quran saya itu mengatakan celaka orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Dia tanya mana penggelapannya, mana buktinya ucapan Quran itu. Saya katakan ya tengoklah kitab itu. Itu kitab yang ditulis dengan tangannya sendiri. Dia katakan begini, oh salah. Bukan ditulis dengan tangan sendiri, kitab saya itu komputer. Ya sama doang. Maksudnya ayat Quran itu, Al-Quran itu karang sendiri, bukan dari wahyu, bukan dari ilham, tetapi kau karang sendiri, pakai komputer, kayak pakai tinta, kayak pakai kertas, itu yang dimaksud Al-Quran. Akhirnya mereka mundur pelan-pelan. Nah, kenapa kita harus mempertahankan kondisi ini? Dalam arti kata, dari kalangan kita harus ada yang memperhatikan konsentrasi terhadap materi-materi kristologi. Karena itu tadi, kalau mereka berupaya menjadikan kemudian perjanjian lama mereka ini sewarna dengan kitab perjanjian baru, hari ini mereka juga menciptakan keadaan bagaimana kitab mereka itu sewarna selaras dengan Al-Quran. Ini yang perlu dipahami. Maka pinjam bro, nih, coba sahabat-sahabat lihat, ini tertulis kata Alkitab. Ini semuanya cuma dari Al-Quran nih. Kitab mereka bukan Alkitab. Hanya ada kata Bible, santer-santernya Bible, Biblika. Ini ditulis apa tujuannya menulis Alkitab? Supaya dijadikan sebagai alat untuk mendekati korban-korban untuk dimurtadkan.
Jadi kalau anak-anak SMA yang tidak tahu apa-apa, termasuk kata Injil, itu didatangin tuh. Islam, iman, rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Di antaranya beriman kepada Injil. Mana Injilmu? Ayo, mana Injilmu, adek? Sebenarnya saya tanya gitu, banyak yang jadi korban. Yang ada Injil itu cuma kami. Kita lihatkanlah kitab itu tadi. Ini yang disebut Injil. Ambil ya, baca di rumahmu. Minta nomor HP, besok ketemu lagi. Apa yang kau temukan di dalam kitab Injil? Iya ya, sama aja ya kak. Di situ ada nama Allah juga. Itu trik. Jadi nama Allah mereka ambil, nama Nabi, Rasul mereka ambil semua. Istilah-istilah yang sangat prinsip di Islam mereka pakai dalam kitab ini. Sehingga anak-anak kita gampang tergoda. Apalagi kalau sudah ada musibah, ada cobaan, ada gangguan pemikiran, ekonomi, politik dan seterusnya. Begitu datang, mereka tawarkan kemudian pindah aja, kami bantu sekolahnya, pindah aja, kami bantu orang tuanya bayar rumah sakit. Pindah karena sudah dicuci otaknya bahwa Kristen ternyata ada mirip-miripnya dengan kita. Kitabnya Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Raiba Fi. Ternyata Alkitab. Oh, sama aja berarti. Nah, inilah yang harus kita cegah, sahabat-sahabat sekalian. Ada hal yang menarik yang membuat kami marah, ya termasuk saya sering marah kepada apologet Kristen di sosmed. Ketika mereka dengan serampangan menggunakan kata Allah ini yang sangat-sangat menyakitkan hati kita. Contoh misalnya di dalam Efesus, di kitab mereka Efesus 2 nomor 6, nomor 7, di situ dikatakan Allah mengosongkan dirinya. Di langit nih, Allah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian keallahannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa hamba, lalu menjadi seperti manusia, lalu taat kemudian, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Menurut narasi Bible, kitab mereka ini, yang turun ke bumi mati di salib itu siapa? Allah kan? Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Oh, enggak umat Islam Tuhannya Allah ini turun ke bumi jadi manusia? Enggak kan? Itu sangat menyakitkan hati kita. Tapi kita nggak pernah sadar. Belum lagi Yohanes 1, Rom 1. Gak tahu kalau sudah direvisi lagi. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nomor 16-nya, dan firman yang adalah Allah telah menjadi daging. 14-nya menjadi daging. Yang menjadi daging itu Allah. Lalu dia mengatakan itu kan beda. Kamu menyembah Allah, kami menyebutnya Allah. Jadi trik mereka mainkan, padahal yang tertulis Latinnya sama. Al-Quran juga ALL, begitu juga dalam kitab mereka. Itu trik. Maka kita harus hadir benar-benar konsentrasi terhadap materi-materi ini. Karena sahabat yang dimuliakan oleh Allah, selama kami berdebat, saya debat itu dari tahun 2008 secara offline dengan teman-teman di kantor. Belum pernah saya merasakan kalah argumentasi. Lulusan STT manapun, lulusan luar negeri, luar angkasa, bahkan mungkin lulusan neraka, kalau bertemu dengan kita itu nggak pernah menang. Mau tema apapun, mau tema tentang ketuhanan, karena mereka musuh mereka ini Bible. Bukan kita musuhnya itu Bible-nya, kitabnya sendiri kunci matinya mereka. Bedanya mereka tidak pernah belajar secara kontinu. Kalau kita belajar kontinu, dan belajarnya kita itu benar-benar karena menghargai ilmu. Mereka ada unsur lain, ada unsur kepuluhan mungkin, sehingga kebenaran-kebenarannya muncul di dalamnya itu dia tidak sampaikan ke umat. Mereka umpetin kebenaran itu. Yang mereka sampaikan ya, begitu kau percaya Tuhan turun ke bumi, mati, menebus dosa-dosa, sudah selesai, masuk surga. Padahal di Bible tidak mengatakan begitu. Contoh, Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaannya, cara untuk hidup kekal masuk surga menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Ada nggak yang bisa jawab? Utusan, luas.
Tapi mereka mengatakan mengenal dia sebagai Tuhan. Kan lucu. Jelas tertulis, hidup kekal itu adalah dua. Pertama, mengenal dia Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus yang dia utus. Pertanyaannya, menurut Yesus, hidup kekal masuk surga itu mengenal dia sebagai apa? Utusan kan? Sesuai yang tertulis kan? Masih begitu kok yang tertulis. Yohanes 17:3 masih kayak gitu. Masih. Tapi kalau ditanya lulusan STT, S1, S2, S3, S4, S1, ditanya kayak gitu, jawabannya apa? Tuhan. Gimana ceritanya? Apa yang kemudian terjadi? Nah, kemenangan kita sebagai umat Islam karena kita tahu Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka disebabkan karena mereka tidak beriman. Wa iyaduna illa syaitan marina. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Dan itu kalau kita gali, sahabat-sahabat sekalian, Yesus berpesan di dalam kitabnya. Apa pesan Yesus dalam kitabnya kepada orang Yahudi? Kepada murid-muridnya. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani itu planos, artinya iblis.